Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Doa saya jenengan semuanya sehat dan jenengan semuanya selalu diberkati. Jangan lupa like, komen, subscribe dan di-download lur untuk hiburan. Dan juga jangan lupa di-subscribe atau di-share. Dulur, seperti janji saya di konten sebelumnya, bahwasanya ini bibit dari polybag yang nggak laku dijual atau sisa polybag. Kemarin ada sisa polybag 500, polybagnya ukuran kecil karena saya pakai ukuran 10-15, jadi media tanahnya sedikit karena itu untuk komersil lur. Waktu itu saya bikin bulan 9 tahun 2020, bulan 9 akhir lah sama bulan 10 awal itu saya masukkan polybag. Dan sebenarnya harusnya bulan Desember dan bulan Januari itu adalah untuk mempersiapkan sulam lur. Sulam dulur-dulur yang kebetulan mungkin yang ditanam sekian persen, ada yang nggak tumbuh, itu adalah untuk pasar sulam. Namun ternyata sampai bulan 2 itu masih sisa, belum laku, jadi kami biarkan. Bahkan kami biarkan sampai bulan 7 ini. Dan ini kemarin kita bongkar karena medianya kecil juga, dan ini juga dari katak kecil lur. Ini katak 500 up lah, jadi antara 700-800 itu loh, kecil, katak kecil, jadi hasilnya pun kecil. Dan karena medianya kecil juga ada yang kecil seperti ini, tapi ini sudah ada harapan tumbuh lur. Jadi itu ceritanya. Dan kemarin sudah habis kita keluarkan dari polybag, kita cuci. Ini nggak usah dikarantina karena ini sudah ada calon tunasnya. Bahkan ini sudah seperti ini. Dan karena kemarin pasar polybag satu ini kan laku 3.000 lur. Tapi ya komplit plastiknya, komplit lemahnya itu, tanahnya itu 3.000. Tapi kalau sekarang sekilo cuma laku 40-45. Jadi itu kalau dijual hitung-hitungan kita rugi lah. Jadi lebih baik kita tanam saja. Dan ketika kita tanam, otomatis dalam kita menanam ini kita hitung-hitungan kan, kalau kemarin katakanlah 500 kali 3.000 itu adalah 1.500.000. Dan 500 biji itu kalau sekilo cuma isi 30 lur, 30-40 biji ini. Terus dengan harga 45 kan cuma dapat duit berapa, itu kan hitung-hitungan kita jomplang. Lebih baik kita tanam sendiri saja. Dan ini gulutan sederhana sudah kita buat, jadi kita taruh begini aja. Ini untuk jarak tanam itu suka-suka lor, bisa 1 kilan. 1 kilan boleh, 1 kilan berarti sekitar 25 boleh. Atau kalau suka lagi sak godor lur. Sak godor itu dari sikut sampai ke ujung jari, itu namanya kalau di Jawa sak godor. Kalau sak godor itu sekitar 60 cm boleh. Atau dengan jarak tanam sak jangkah lur. Sak jangkah itu kita melangkah itu biasanya 1 meter.
Itu suka-suka lah. Tetapi untuk kita di sini, kita memang tanah kita miring, lur. Tanah kita miring dan kebetulan seperti ini lokasinya. Dan ini sengaja masih kita biarkan untuk rumputnya karena untuk perlindungan. Ini kesininya sak berem lur, untuk jarak tanam dari barisannya dari sini ke sini ini sekitar 1 meter lebih. Kalau diukur gitu 1,20 meter mungkin, tapi untuk kita anggap 1 meter gitu. Makanya ini satu lajur ini kita bikin 2 baris untuk jarak tanam suka-suka tadi. Karena bibit saya juga nggak beli, jadi itu juga gulutan lagi, gulutan berbawahnya gulutan sak medun rono lur. Untuk jarak tanam silahkan sesuai masing-masing, tapi saya punya cara sendiri. Saya ambil 1 kilan, jadi 1 kilan saja berarti 25. Dan ini pun tengahnya ini karena tanahnya ini kan gembur, ini saya bikin zigzag seperti ini. Berarti 2 barisnya zigzag. Ini ada yang di atas, di ini dan ini lur. Karena ini saya anggap bibitnya juga kecil, sak mase katak gitu. Jadi kita bikin 25 zigzag 2 baris lur. Maksudnya dibikin 2 baris ini karena begini lur. Karena nanti dalam matun itu kan biasanya tanahnya licin. Kalau bulan 12, bulan 1 itu kan matun pengendalian rumput itu. Jadi dalam pengendalian rumput itu otomatis kan keplorot-plorot gitu. Kalau di sistem teras iring seperti ini, sekali kita matun itu berarti 2 baris. Ini apa iki? Ini menemukan apa ini? Wah, ini susuh manuk lur. Wah, bekas susuh manuk, tapi sudah muwo. Muwo itu berarti sudah lewat. Jadi di alam seperti ini itu masih banyak binatang seperti burung, tupai, bahkan kera kadang masih ada lur. Jadi ini sebagai hiburan seperti ini. Untuk pengurukannya ini maaf kalau gerak-gerak karena tangan satu pegang kamera, tangan satu ganjol lur. Ini sebagai gambaran saja.
kayak sampai raketok lah. Karena ini tanamnya musim kemarau, jadi agak tebal dikit nggak masalah. Dan ini termasuk kategori bibit umbi, jadi agak tebal, oke-oke saja. Dulur, kalau jenengan menemukan di media tanah ladang jenengan ada serangga semacam ini juga mengganggu lur, mengganggu khususnya untuk umbi. Ini namanya kalau di sini mbuk bukti bisa, gendon bisa, uret bisa. Ini hewan berkaki depan. Jadi hewan ini juga termasuk hama lur. Ini kalau di lokasi ini jenengan ada hewan semacam ini mati karena kepacul dan juga tadi sudah dimakan semut. Ini ada kakinya. Ini biasa di konten saya bilang hewan berkaki depan. Ini ada kakinya. Jadi untuk dulur-dulur ini termasuk serangga tanah lur. Serangga tanah, dan biasanya tanah yang subur itu malah ada serangganya macam ini. Tetapi dalam bertani itu semua masih ada resikonya lor. Tapi resiko-resiko itu pasti masih bisa ditanggulangi. Apalagi dengan petani PPCI kan bisa tukar kaweruh, tukar pengalaman, dan berbagi sharing di grup WA maupun lewat konten-konten di media sosial. Jadi dulur-dulur, saat ini walaupun harga porang jatuh dan ada PPKM, tetap semangat mawon, mumpung harga bibit cik murah, lebih baik gaspol mawon. Jadi malah di gaspol saja, jangan kasih kendor. Demikian tadi lur materi yang kita sampaikan. Saya berharap jenengan bahagia dan jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, download, dan di subscribe lur. Bagikan, di share. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.